Vaksin MMR, Mumps, Measles, Rubella, dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gian Fatur Rahmat. Nama saya Ning Sinta dari kelas Farmasi 4. Nama saya Syarifun Habib Hidayat. Saya Dea. Kami di sini akan menjelaskan vaksin MMR. Go go go! Vaksin MMR. Vaksin MMR adalah vaksin kombinasi antara campak, parotitis, dan rubella. Vaksin MMR sendiri memiliki kegunaan yaitu mencegah penyakit campak, parotitis, dan rubella. Komposisi vaksin MMR memiliki kandungan dari vaksin MMR itu sendiri antara lain antibiotik neomycin, sorbitol, gelatin, dan MMR live virus. Konsentrasi MMR live virus adalah measles, mumps, rubella, sodium fosfat, sodium klorida, sukrosa, dan albumin. Kegunaan vaksin MMR: 1. Memperkecil resiko terkena penyakit gondong. 2. Memberikan perlindungan pada tubuh terhadap penyakit gondong, campak, dan rubella. 3. Membantu meringankan penyakit apabila sistem imun tidak maksimal dalam melawan virus. 4. Hidup sehat, bebas gondong, campak, dan rubella. Patogenesis MMR, mumps atau parotitis atau gondongan, pada kebanyakan hipertiroidisme. Kelenjar tiroid membesar 2-3 kali dari ukuran normalnya, disertai dengan banyak hiperplasia dan lipatan-lipatan sel-sel polikel ke dalam polikel, sehingga jumlah sel-sel ini lebih mengikat beberapa kali dibandingkan dengan pembesaran kelenjar. Measles atau campak. Virus campak menginfeksi dengan invasi dan epitel traktus respiratorius mulai dari hidung sampai traktus respiratorius bagian bawah. Sel yang paling banyak terinfeksi adalah monosit. Jaringan yang terinfeksi termasuk timus, kelenjar limfe, hepar, kulit, konjungtiva, dan paru. Rubella atau campak Jerman. Virus rubella ditransmisikan melalui pernapasan dan mengalami replikasi di nosofaring dan di daerah kelenjar getah. Pada awal kehamilan adalah terjadinya nekrosis seluler tanpa disertai tanda peradangan. Sel yang terinfeksi virus rubella memiliki umur yang pendek. Organ janin dan bayi yang terinfeksi memiliki jumlah sel yang lebih rendah daripada bayi yang sehat. Apa sih patologi dari MMR? Yuk, check this out. Patologi MMR, mumps atau parotitis atau gondongan. Penyakit mumps atau parotitis disebabkan virus mumps yang menyerang kelenjar air liur di mulut dan banyak diderita anak muda dan orang muda. Semakin tinggi usia penderita mumps, gejala yang dirasakan semakin hebat. Measles atau campak. Penyakit campak disebabkan virus campak. Gejala campak yaitu demam, menggigil, serta hidung dan mata berair. Timbul ruam-ruam pada kulit berupa bercak dan bintil merah pada kulit muka, leher, dan 13 selaput lendir mulut. Pencegahan campak paling efektif adalah dengan imunisasi campak. Rubella atau campak Jerman. Penyakit rubella disebabkan oleh virus rubella. Rubella mengakibatkan ruam pada kulit menyerupai campak, radang selaput lendir, dan radang selaput tekak. Pencegahan rubella paling efektif adalah dengan imunisasi bersamaan dengan campak dan mumps sebanyak 2 kali dengan selang penyuntikan 1-2 bulan. Etiologi MMR, mumps atau parotitis atau gondongan disebabkan oleh infeksi virus dari golongan Paramyxovirus. Virus ini menyebar melalui droplet, yaitu percikan air liur dan lendir yang keluar dari mulut dan hidung penderitanya. Penyebaran virus ini bisa dengan mudah terjadi saat terhirup percikan lendir, saat penderita batuk, bersin, dan berbicara.
menyentuh benda-benda yang ada di sekitar penderita, lalu menyentuh hidung dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, melakukan kontak langsung dengan penderita, berbagi alat makan dan minum dengan penderita. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya gondongan, yaitu belum mendapat vaksin MMR untuk mencegah penyakit campak, gondongan, dan rubella, berusia 2-12 tahun, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misal akibat HIV, penggunaan obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama atau kemoterapi, tinggal atau berpergian ke daerah yang memiliki banyak kasus gondongan. Measles atau campak. Campak disebabkan oleh virus yang menular melalui percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin. Penularan juga bisa terjadi bila seseorang menyentuh hidung atau mulut setelah memegang benda yang terpercik air liur penderita. Rubella atau campak Jerman. Rubella disebabkan oleh infeksi virus menular dari satu orang ke orang lain. Seseorang bila terserang rubella ketika menghirup percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin. Kontak langsung dengan benda yang terkontaminasi air liur penderita juga memungkinkan seseorang mengalami rubella. Selain melalui beberapa cara di atas, virus rubella juga dapat menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya melalui aliran darah. Selanjutnya, kuratif vaksin MMR. Vaksin biasanya diberikan dalam bentuk kombinasi dengan golongan disuntikan pada otot paha atau lengan atas. Mengandung campak, vaksin diberikan pada umur 9 bulan. Dalam bentuk MMR, dosis pertama diberikan pada usia 12-15 bulan. Dosis kedua diberikan pada usia 4-6 tahun. Selain itu, penderita juga harus disarankan untuk istirahat minimal 10 hari dan makan makanan yang bergizi agar kekebalan tubuh meningkat. Vaksin diberikan pada usia 12-18 bulan. Vaksin HAMS diberikan sekalipun memiliki riwayat infeksi campak, gondongan, dan rubella atau riwayat imunisasi campak. Hai semua, saya di sini akan menjelaskan tentang preventif vaksin MMR. Apa sih itu preventif vaksin MMR? Preventif vaksin MMR yaitu tindakan pencegahan. Untuk vaksin MMR itu sendiri, cara pencegahannya yaitu sedini mungkin. Karena agar terhindar dari infeksi penyakit akibat virus gondongan, campak, dan campak Jerman. Penyakit itu sendiri ditularkan melalui saluran pernapasan atas. Dan untuk pemberian pertama kali pada anak-anak biasanya di usia 12-15 bulan. Dan untuk pemberian kedua yaitu pada usia 4-6 tahun. Tetapi terkadang ada yang diberikan kepada orang dewasa yang sebelumnya belum pernah melakukan vaksin MMR dan sekarang dia terkena penyakit atau terinfeksi penyakit MMR itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan efek samping penggunaan vaksin MMR. Penggunaan vaksin MMR ada dua efek samping. Yang pertama kejadian ringan, yang kedua kejadian sedang. Untuk kejadian ringan yaitu timbulnya nyeri pada lengan akibat injeksi atau suntikan vaksin. Yang kedua timbulnya demam. Yang ketiga adanya kemerahan atau ruam pada lokasi injeksi. Yang keempat adanya pembengkakan pada kelenjar pipi atau leher. Dan untuk kejadian sedang timbulnya nyeri dan kaku pada persendian yang bersifat sementara, dan yang selanjutnya adanya demam yang disertai kejang. Indikasi vaksin MMR. Setiap obat pasti ada kontraindikasinya. Dan untuk kontraindikasi pada vaksin MMR yaitu 1. Tidak boleh diberikan kepada anak-anak yang menderita penyakit imunitas yang tidak bisa diobati. Yang kedua, anak-anak yang memiliki alergi akut. Yang ketiga,
anak-anak yang sedang menderita demam. Yang keempat, wanita hamil. Dan yang kelima, anak-anak yang sedang menerima vaksin lain harus diberi rentan waktu pada saat pemberiannya. Yang keenam, tidak boleh pada saat pemberian imunoglobulin atau ketika melakukan transfusi darah. Dan yang keenam, pada saat defisiensi imunitas bawaan atau pada pasien-pasien tertentu yang terinfeksi virus HIV dan AIDS. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.